unsurnya, juga ada kaitan dengan genetik ya. Tidak semua orang yang menua akan kemudian terjadi penyakit osteoartritis ya. Kuli panggul, orangnya misalnya juga hobi olahraga tertentu yang menggunakan sendi lutut dan hip secara overuse, misalnya badminton, sepak bola, futsal ya. Itu pada umumnya dia lebih cepat terjadinya. Pada umumnya biasanya sebelum 40 tahun juga sudah mulai ada keluhan-keluhan. Atau yang obesitasnya sejak awal, sejak muda. Jadi dia juga kegemukannya, nah itu yang gemukannya ya. Jadi tentu saja itu effort yang hebat untuk menurunkan berat badan 5% dalam 1 tahun. Halo sahabat Ruang Dokter yang semoga pada hari ini sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pagi hari ini yang akan membahas berbagai gangguan kesehatan yang dikategorikan di dalam sebuah kelompok, yaitu penyakit-penyakit reumatik. Kita sekarang bicara mengenai osteoartritis ya. Masyarakat umum mengenal sebagai penyakit pengapuran. Ya, penyakit ini memang dikenal sebagai penyakit nenek-nenek, kakek-kakek, dan kita akan temukan di masjid-masjid biasanya atau di pengajian-pengajian ya. Pada saat misalnya setelah duduk bersimpuh ya, setelah selesai salam kemudian baca doa kemudian akan bangkit, maka orang biasanya akan susah mengusap-usap dulu kaki atau meluruskan dulu baru bisa bangkit ya. Jadi memang pada dasarnya penyakit ini memang ada kaitannya usia ya. Ada usianya biasanya di atas 45 tahun ya, kemudian memang faktor risikonya adalah jenis kelamin wanita, juga kegemukan ada unsurnya, juga ada kaitan dengan genetik ya. Tidak semua orang yang menua akan kemudian terjadi penyakit osteoartritis ya. Jadi terutama penyakit osteoartritis tertentu yang ada kaitan dengan terjadinya benjolan-benjolan di jari-jari, misalnya di sini ya, itu namanya nodus Seyberden. Tapi kalau yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu, misalnya orangnya kuli panggul, orangnya misalnya juga hobi olahraga tertentu yang menggunakan sendi lutut dan hip secara overuse, misalnya badminton, sepak bola, futsal ya, itu pada umumnya dia lebih cepat terjadinya. Pada umumnya biasanya sebelum 40 tahun juga sudah mulai ada keluhan-keluhan. Atau yang obesitasnya sejak awal, sejak muda. Jadi dia juga umur 20-30 tahun juga sudah bisa osteoartritis, terutama yang di penyangga sendi-sendi besar, di lutut misalnya atau di hip ya. Nah, jadi ciri-cirinya adalah dia memang hanya terbatas pada sendi umumnya ya. Jadi dia tidak sistemik, tidak seperti lupus misalnya, tidak seperti artritis reumatoid, tidak seperti penyakit gout yang ada kaitan asam urat. Biasanya dia mengenai sendi-sendi besar, tapi bisa juga mengenai sendi-sendi kecil ya. Bisa mengenai tulang belakang juga, tapi itu lebih jarang terjadi dibanding dengan pada lutut dan pada hip. Jadi sebagian besar, jadi kalau saya katakan bahwa 70% penyakit reumatik itu adalah osteoartritis, dan 70% dari osteoartritis itu adalah osteoartritis lutut ya. Jadi makanya nanti kelihatannya masalah di lutut. Orangnya menjadi jalannya terpincang-pincang, mungkin sholatnya jadi tidak bisa duduk istiros, duduk di antara dua sujud dia tidak bisa, jongkok dia tidak bisa ya. Yang harus diperhatikan adalah yang bisa dihindari itu atau bisa diusahakan adalah mengenai kegemukannya. Nah itu yang gemukannya ya. Jadi tentu saja itu effort yang hebat untuk menurunkan berat badan 5% dalam 1 tahun ya, sampai dengan nanti tercapai berat badan yang hampir ideal. Tidak usah sampai ideal, mungkin sampai idealnya ditambah dengan 10-20% juga nggak apa-apa. Nah yang kedua yang harus diperhatikan adalah vitamin D juga berpengaruh. Jadi orangnya tetap harus ada paparan sinar matahari minimal 15 menit, pokoknya terserah kapan aja mau dilakukannya 15, tapi harus 20% kulit terpapar, minimal 20% ya, untuk di negara tropis seperti kita ini. Nah, terserah yang mana 20%, bisa taruh dari lutut ke bawah itu sudah 20%, atau dari di sini ya, kalau pakai leg bone itu juga 20%. Nah yang berikutnya adalah
hindari gerakan-gerakan atau posisi-posisi di mana dia akan membebani sendi. Atau misalnya dia naik turun tangga, itu juga harus dihindari ya. Karena apa? Karena dia akan terjadi gesekan-gesekan friksi yang dimana pelapis tulangnya kan sudah aus, kemudian kita tambah lagi dengan gerakan-gerakan tertentu yang nanti akan membuat gesekan yang makin kuat. Nah, yang berikutnya adalah mohon agar dikuatkan otot-otot yang di sekitar sendi tersebut. Nah, yang paling aman sebetulnya adalah renang. Karena begitu kita nyemplung ke air, berat badan kita tinggal sepertujuhnya. Tapi memang ini perlu juga satu azam, tekad yang kuat. Karena nanti biasanya orang-orang atau abdi mah terbiasa renang, nah, nanti harus cari instruktur renang. Anak-anaknya nanti kalau memang dia sudah sepuh, maka dia bertanggung jawab ya untuk mengantarkan, untuk membayarkan instrukturnya, untuk membayarkan bayar kartu sekolah renang dan sebagainya. Nah, itu jadi kuatkan. Biasanya saya menganjurkannya seminggu 3 kali dulu setengah jam selama 3 bulan pertama. Kesananya boleh, nanti cukup seminggu sekali tapi harus 1 jam. Itu gunanya untuk penguatan otot-otot pada quadriceps dan otot-otot hamstring kalau itu untuk lutut ya. Jadi obat-obat anti nyeri yang dipergunakan nanti harus ditanya ke dokter. Hindari penggunaan obat-obat anti-inflamasi non steroid jangka panjang, terutama jika yang osteoartritis ini juga dia punya penyakit, misalnya terlalu penyakit jantung koroner, penyakit hipertensi, penyakit diabetes. Nah, karena nanti obat-obat ini nanti akan memperburuk penyakit-penyakit yang penyertanya tadi ya, karena kita menggunakan obat antiinflamasi non steroid ya, itu berdasarkan penelitian itu ada kaitan nanti dengan kurang baik untuk terjadinya pada penyakit gangguan pada pembuluh darah dari orang-orang yang penyakit jantung koroner. Jadi pola hidup sehat penting ya, kemudian juga olahraga penting, makanan ya jangan sampai yang menggemukkan, terutama yang harus dibatasi tentu saja karbohidrat. Sesuaikan dengan aktivitas, bukan tidak boleh karbohidrat karena karbohidrat itu dibutuhkan untuk kita hidup ya, untuk bahan bakar kita, tetapi sesuaikan. Kalau misalnya profesinya guru, profesinya bukan kuli panggul ya tidak usahlah harus menggunakan karbohidrat di dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Ya, haruskah penderita orang dengan osteoartritis disuntik? Pada misalnya contohnya lututnya, kalau nyeri lutut disuntik. Ya, ini tergantung ya. Jadi pada umumnya sih tidak perlu pada umumnya. Tetapi memang pada kasus-kasus tertentu di mana setelah dilakukan upaya-upaya tadi, berenang, yang menurunkan berat badan, kemudian ada paparan sinar matahari, itu memang ada upaya lain di mana kalau misalnya nanti kalau secara ronsen itu ternyata osteoartritisnya itu antara stadium 2 dengan stadium 3. Nah, itu ada gunanya kalau diberikan suntikan pelumas. Suntikan pelumas itu namanya hyaluronan. Ada yang kalau dulu disuntikan tiap minggu satu kali sampai 5 kali atau 6 kali ya. Ada juga yang disuntikan sekarang 1 kali. Ada juga yang disuntikan hanya 2 kali dengan jarak 2 minggu. Nah, untuk itu berlakunya biasanya tergantung dari pasiennya. Kalau pasiennya dikuatkan dulu otot-ototnya yang sekitar lutut, maka itu biasanya akan bertahan sampai dengan 1 tahun 2 tahun. Tetapi kalau dia tidak disertai dengan dikuatkan dulu dengan penguatan ototnya, ya itu yang paling juga 3 bulan harus suntik lagi, 6 bulan harus suntik lagi. Nah, jadi dan harganya juga cukup mahal. Kalau yang kualitasnya baik itu ya sekitar 3 jutaan lah. Jadi kalau 3 juta untuk 1 sendi untuk 3 bulan rasanya terlalu mahal ya. Jadi, nah ada lagi suntikan lain itu, tapi itu hanya untuk darurat. Jadi itu adalah hanya pintu emergency. Jadi biasanya nanti ini untuk siapa? Untuk pasien osteoartritis ya, yang nanti mengalami nyeri di satu sendi, tapi dengan obat-obatan dan yang lain itu sudah tidak terkendali, dan padahal dia misalnya ingin bepergian ya, atau dia ingin ada acara tertentu di mana dia harus berdiri lama, misalnya dia mau menikahkan putranya tadi saya contohkan misalnya, atau hal yang lain lah. Jadi misalnya harus ada appearing di satu public events ya, maka dia nggak mau terpincang-pincang. Biasanya nanti dokter akan menawarkan disuntik steroid ya. Steroidnya ada 2 macam, bisa triamcinolone, bisa metilprednisolone. Nah, ini harus dilakukan oleh orang yang memang ada kompetensinya. Yang ada kompetensi untuk ini ya, untuk Indonesia itu selain dokter ortopedi, tentu saja dokter ahli penyakit dalam. Siapapun dokter ahli penyakit dalamnya itu memang sudah dibekali dengan kompetensi untuk melakukan
suntikan pada sendi-sendi besar, termasuk suntikan pada sendi lutut ya. Tapi balik lagi tadi, itu tidak boleh ada. Oh ya, satu lagi, dokter Habendik juga sekarang beberapa dokter Habendik juga sudah dibekali dengan itu, dan itu tidak boleh dilakukan secara rutin. Jadi nanti begitu ke dokter minta disuntik, itu yang salah. Karena walaupun para ahli belum sepakat, tapi pada umumnya para ahli menyatakan bahwa tidak boleh lebih dari 3 kali dalam 1 tahun. Kenapa? Karena nanti steroid itu sendiri juga nanti punya dampak untuk terjadi osteoporosis yang juxta-artikular, artinya osteoporosis pada tulang yang di sekitar sendi itu. Nah, itu juga jadi memperburuk masalah. Jadi dia sudah terjadi penipisan pada tulang rawannya, kemudian yang di bawahnya propos, maka dia akan rubuh gitu ya. Jadi terjadi retakan, maka tentu saja ini kalau sudah begini, itu adalah teman-teman di ortopedi yang akan menanganinya. Oke, sahabat ruang dokter yang semoga dimuliakan Allah ya. Tadi kita sudah berkenalan dengan berbagai penyakit-penyakit reumatik ya, dan tadi ada topik khusus yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah tambahan wawasan ya, yang nanti akan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehat sehari-hari. Makasih. Salam.